like, comment, and subscribe. Di bawah yang pendek-pendek kecuali saya di atas. Kepada kita semua sehingga kita hadir di tempat ini untuk mengikuti acara syukuran serta peresmian atau penghabisan gedung ibadah Jemaat Galilea di Kota Jayapura. Mari bersama jemaat Tuhan kita menyaksikan pembukaan seluruh kepanama gereja dan penandatanganan proklamasi yang dalam hal ini akan dilakukan oleh Ketua Gereja Perkabaran Kristen dalam Misi Cabang Kota Jayapura pada Bapak Penentuan. Dan pujian kami berikan kepadamu Tuhan Yesus Kristus hari ini tanggal 25 Februari tahun 2023. Kami semua para undangan dan khusus Jemaat Galilea, gedung ibadah Jemaat Galilea peresmian pada tanggal ini kami akan melaksanakan. Oleh sebab itu sebelum kami memulai membuka indah dan semuanya, kami berdoa Tuhan hadir, Tuhan memimpin menuntun kami dari awal sampai seterusnya. Pada saat ini pada Bapa dan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Galilea di Kota Jayapura. Kita bersukacita karena Tuhan memberi kita waktu untuk hadir dan menyaksikan secara bersama proses peresmian gedung ibadah Gereja Perkabaran Injil Jalan Suci Jayapura Jemaat Galilea. Ya, di hadapan kita semua saya melakukan atau menandatangani prasasti yang ada di depan kita sekalian. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya menandatangani prasasti ini. Puji Tuhan. Selanjutnya pengguntingan kita pada dibukanya apa nama gedung ibadah Jemaat Galilea GPI Jalan Suci di Kota Jayapura. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita semua tepuk tangan Tuhan yang melakukan sesuatu yang luar biasa di hari ini. Ya, sudah berlangsung.
Kita bersyukur Tuhan kasih kesehatan bagi kita semua. Kita ada di sini dan khususnya kami Jemaat Galilea bisa mewujudkan impian Bapak Tobi untuk memperluas ini pelayanan kita sini dengan adanya gedung ini. Kami semua di sini berharap banyak jiwa-jiwa yang datang. Amin. Nama Bapa, Toh, dan Putra Allah dan Kudus, kita akan gunting pita ini dan dengan ini kita resmikan gedung ini. Dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa Surgawi atas campur tanganmu, kuasamu sehingga gedung yang megah ini bisa berdiri. Segala pujian syukur hormat bagi Tuhan. Engkau datang hadir di tengah kami dalam ibadah raya ini, pada kita bisa ini, kuasai kami, pikiran kami dan kami fokus untuk mendengar firman Tuhan merupakan dasar kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau berdoa dan biarkan seluruh kami yang hadir ini mendengar kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan Shalom dan tangan yang dari bagi Tuhan Yesus. Yang mulia, hari ini kita berada di tempat ini, kita melihat satu perbuatan Tuhan yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, tadi sejenak saya di luar itu tertetes air mata karena sangat ketika kita bisa sampai di sini karena ada orang-orang yang telah menjalani. Nah, itu saya teruskan air mata karena saya duduk saya bukan dari rumah ke rumah sampai sekarang sudah di depan. Itu karena Tuhan. Sebelum saya bicara dulu dan sebelum saya sampai ke Tuhan, saya beri kesempatan kepada jemaat Galilea akan mempersembahkan ujian yang ini mereka sudah siapkan. Waktu dan tempat. Siapa
Hari ini kita berada di satu gedung yang luar biasa, ya. Ini gedung ini peletakan batu pertama Jemaat Galilea dilakukan pada tanggal 21 Juni 2020. Dari saat itu sampai sekarang sudah 2 tahun 8 bulan 5 hari. Pas hari ini kita selesai ini. Sebutan bagi Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah umatnya daripada kita hingga pekerjaan ini bisa selesai. Luar biasa. Pasti kita tahu perjalanan satu pekerjaan, satu tempat. Pekerjaan itu di kota cerita itu kita tahu, semua orang yang lama pasti tahu, kalau yang baru anak-anak baru belum tahu, ya, tapi yang lama pasti tahu. Tadi dalam lagu itu nama-nama tempat disebut Galilea, MPT, Sion, Shalom, Philadelphia. Dulu sebelum cabang Kabupaten Sultani dimenangkan itu jemaat Hermon. Jadi dulu 3 jemaat, jemaat Sion, jemaat Shalom, dan jemaat Hermon. Baru jemaat Galilea, baru jemaat Phila dan jemaat MPT itu terakhir. Itu yang saya tahu, karena saya dulu di jemaat Sion, Bapak Andi Atabu di jemaat Shalom, Bapak Edi Karet di jemaat Hermon. Itu cerita singkat, itu kebenaran jalan, kebenaran berkembang, itu perjalanan. Kita hidup, yang saya katakan, hidup itu adalah perjalanan. Apa itu yang sekolah itu adalah perjalanan pendidikan. Orang dari keluarga itu ada perjalanan keluarga. Pekerjaan itu perjalanan, ada cerita. Siapa yang mulai, dari mana yang mulai? Itu perjalanan. Jadi cerita-cerita ini generasi muda harus tahu. Muda harus tahu. Sekarang sudah bermain ini. Dulu itu Bapak Michael Ketuaya dan Bapak Sapuri ada ini. Dulu pertama manajemen dari rumah ke rumah. Jemaat Galilea. Tapi akhirnya hari kemudian tempat yang luar biasa. Kita tidak bukan melakukan Galilea. Itu sudah tahu kita dia. Orang Israel semua dari Mesir itu berjalan dari kemah sampai selalu bangun rumah permanen. Jadi itu perjalanan, itu cerita. Dan ceritanya harus diceritakan kepada generasi berikutnya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati penatua yang ada di Jemaat Galilea, luar biasa. Kita semua beri hormat kepada yang mulia. Bersama. Di sana satu pekerjaan, ada semua kerjasama satu sama lain. Contoh saya kasih contoh. Musa dulu adalah di gambar saja. Bukan Musa sendiri yang bekerja dari awal sampai tidak. Dia dapat gambar saja. Dan Tuhan menunjukkan Ahulia dan Yesaia. Dan Ahulia dan Yesaia saja. Ada orang-orang lain lagi yang kasih barang-barang. Kasih barang-barang, sumber barang, kasih kain, kasih ini, barang bisa jadi. Dan itu yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Itu kata-kata awal ya. Jadi Tuhan itu luar biasa di antara kita semuanya. Renungan singkat saya pagi hari ini saya ini sudah diberikan di undangan yang kita terima. Jadi nanti saya singgung sedikit saja. Firman hari itu singkat. Kita ada dalam wilayah di mana Tuhan sudah bekerja, saya bekerja dan kita selesai. Itu dalam pekerjaan. Di dalam 2 Tawari pasal 7. 2 Tawari pasal 7 saya baca ayat 11 sampai ayat yang 16. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istana segala sesuatu yang timbul dalam hati.
Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh selain memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sabar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan diri mereka. Ayat 15 dan 16 ini kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang bawa kita bisa buka. Saya ingin kita baca bersama-sama ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Sekarang mata terbuka dan telingaku memberi perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Begitulah, tepukan bagi Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Allah yang luar biasa itu bisa menyatu, bisa datang tinggal bersama-sama dengan umat dalam apa yang umat itu buat. Tuhan yang punya pilihan, itu luar biasa yang menghasilkan ini dari apa yang kita lakukan, kita buat bagi Tuhan. Tuhan itu datang tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi ini selalu cerita selalu membangun satu rumah yang luar biasa. Jadi dari awal itu perjalanan di padang pasir dari kemah ke kemah, tetapi ada saat mereka masuk di tanah perjanjian mereka membangun rumah dan bangun atas Salomo. Cerita dari jemaat Galilea ini pasti keluar di sini yang lama kita tahu. Yang Bapak Kaudi, terus ada generasinya itu, masa Mori masih ada, banyak pelaku-pelaku yang pertama, tapi pelajaran berikutnya, pekerjaan bermakna Mori dalam berkembang luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa karena Tuhan ada di antara kita semuanya. Kita lebih mampu banget. Tuhan punya umat pilihan, ya. Tuhan punya tempat pilihan, Tuhan punya rumah pilihan, Tuhan juga punya orang-orang pilihan. Begitu lah, haleluya. Tuhan punya tempat pilihan, Tuhan punya rumah pilihan, dan Tuhan juga punya orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan ini yang bekerja. Orang pilihan ini khusus. Mereka banyak, tapi mempunyai kemampuan-kemampuan khusus untuk satu pekerjaan itu. Kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan ini tidak bisa satu orang saja yang bekerja, membutuhkan banyak orang bahan membawa. Puji Tuhan, dahsyat. Jadi luar biasa. Sekali lagi, tempat pilihan. Nah, waktu kemarin kita baca di dalam Ulangan pasal 12, Tuhan bilang, kamu harus cari satu tempat ibadah. Jangan bikin persembahan di tempat-tempat lain. Di mana ada nama Tuhan, tempat yang satu itu kamu selalu datang beribadah. Ulangan pasal 12. Jadi tempat yang dipilih Tuhan, rumah yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan selalu bersatu menuju ibadah. Puji Tuhan. Dan berdoa Tuhan, aku berdoa supaya menjadikan mereka satu, sama seperti kita satu. Jadi orang-orang pilihan yang beribadah dalam satu rumah itu adalah orang yang selalu bersatu. Jadi dari bersatu itu adalah kita saling menerima, menghargai, menghormati satu sama lain sebagai teman-teman sekerja. Luar biasa, dahsyat. Tuhan itu tidak bisa bekerja sendiri. Tuhan membutuhkan orang-orang pilihan, orang-orang khusus yang Tuhan panggil. Ada yang begini dalam pekerjaan, ada dalam pekerjaan biasa, tapi adalah orang yang Tuhan panggil untuk melanjutkan pekerjaan yang berbeda. Termasuk kita sebenarnya. Ya tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Hari ini besar, tapi kita renungkan. Mungkin ada semua orang tadi. Saya sejenak dipilih saya ingat bahwa yang pertama, bagaimana pekerjaan Tuhan itu dari jalan pertama
langsung saya tidak benar sekali. Mereka sudah ada, tapi masih ada. Jadi pekerjaan pun yang panjang ini ada pengorbanan banyak. Diri rela, perjuangan. Pekerjaan ini bisa gampang-gampang. Diri rela banyak. Ada orang cucukkan nyawa, berdoa siang malam sampai barang itu sejati. Dan nanti generasi ke depan pun mesti ikuti jejak-jejak dari orang yang benar. Ya, jadi luar biasa. Hari ini kita bisa berada di sini 5 jemaat ya, jemaat Shalom, jemaat Sion, jemaat Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Aku akan datang diam di tengah mereka, hidup di tengah mereka dan bergerak di antara mereka. Kata ketika Kisah Rasul pasal 17. Tuhan datang hidup di tengah kita, Tuhan datang bergerak di antara kita bersama-sama kita. Pekerjaan ini bisa berjalan karena kehadiran Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, mungkin ada orang yang berkata, ada yang tanya kacar, mau kasus duit, baru kasus duit bilang ini yang lama di bawah tadi. Ini dibongkar total, mau dibangun lagi yang baru. Saya ingat waktu itu, waktu peletakan waktu pertama saya bicara firman tentang peserta dalam pembangunan Nehemia. Saya bicara firman itu sih, peserta. Bukan bangkitkan semangat dari peserta dalam pembangunan Tuhan. Dalam 2 tahun saja, 2 tahun 8 bulan 5 hari baru selesai. Seperti ini bisa kita lakukan pada Tuhan. Haleluya. Itu bukan oleh Tuhan yang kita, tapi ada orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang Tuhan pilih tempatnya. Ya, jadi kita berdoa kalau pilihan kita pada Tuhan. Itu adalah pintu-pintu untuk datang. Jadi tidak sembarangan. Kita semua dalam berharga yang mahal. Apa saja yang kita buat bagi Tuhan itu tidak berbeda dari Tuhan. Yesus bilang jangan tanya saya kasih air 1 gelas air putih saja itu akan banyak. Amin. Amin. Tekan bagi Tuhan. Amin. Apa diri dia? Berdoa, bergumul, berdoa malam itu ada nilai Tuhan. Begitu. Tuhan bagi kalian, penatuan, diakonia, dan materi biasa Tuhan. Jadi itu Bapak tugas itu orangnya tegas. Kami yang Tuhan tertahu, kami yang tahu orang tua itu tegas. Dulu pertama injak kaki di Bukit Yesusian itu dia yang Bapak Bapak Tobi yang pertama datang di Bukit Yesusian. Tes hujan, saya masih sedikit bisa berwarna, masih sedikit. Tes begitu saya diambil satu tim perjalanan ke Serwi. Itu tahun 79. Maaf, perjalanan ke Serwi. Dia itu orang yang tidak dalam pemerintahan. Jadi itu orang-orang tua yang ada di Bapak Edi, Bapak Andi, Andi Atap, Andi Karet. Puji Tuhan, mereka telah pergi. Tapi mereka punya dirilah kita sedang mengalami hikmahnya. Puji Tuhan, kita sedang Bapak Sam Sato. Ini orang-orang yang setia sampai Bapak ini itu kami berdua siang dia kan 2 siang. Duduk 2 siang kalau langsung pergi langsung terbaru mengikuti lagi. Luar biasa. Jadi itu contoh-contoh yang patut kita ikuti. Bagaimana kesungguhan, pengorbanan, penyerahan, dan pengabdian bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati kita sekali-kali kita kenal. Hari ini saya bicara firman singkat. Setelah itu waktu saya kawan-kawan kami bersama. Saya Apollos Mambiao dan Richard Caldero. Sekarang saya tidak panjang lebar, singkat saja. Tuhan luar biasa. Tuhan berkati pengajar-pengajar sini ya. Bapak Ibu, Bapak Oni, semua pengajar-pengajar sini. Tuhan berkati dia punya tambor ini semua. Kalau kita semangat, kita semangat tubuh Kristus. Walaupun nama jemaat ada 5, tapi kita satu tubuh Kristus saja. Tubuh Kristus saya sudah. Jangan bersama, jangan saling menerima. Mengantar itu kuncinya. Itu kunci dalam satu pekerjaan Tuhan.
kita bilang kita saling menghargai, menerima, menghormati Allah datang dia sudah bergerak di sini. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Firman Tuhan sampai di situ. Nanti saya berdoa menghadiri firman ini dan persembahan dan saya akan beri kesempatan untuk penari. Tapi nanti saya berdoa menghadiri firman. Bapak Ibu saya minta semua dari nyanyi Osana hanya bagi dia. Osana. Sembah, kami puji, kami agungkan, tinggikan di dalam kehidupan kami, pribadi, keluarga, bahkan dalam jemaat. Karena itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terpuji-pujilah nama Bapa. Terima kasih renungan singkat di hari ini kami telah mendengar dan Engkau telah memilih tempat ini menjadi tempat rumah persembahan. Mata hatimu selalu di tempat ini, di mana jemaat Tuhan akan berkumpul memuji dan menyembah Engkau di tempat Galilea. Tuhan hadir beserta Roh Kudus bekerja di antara mereka. Suara hamba akan berakhir dan suara firman akan mendengar di hati kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu. Sekali kita berdoa. Setelah ini kami akan berikan korban persembahan. Tuhan Yesus memberkati kami semua yang dengan senang dan rela memberikan persembahan-persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu duduk. Kebaikan
para hamba Tuhan, penatua diakonia, pendoa syafaat, musik tamborin, sekolah minggu Serubaben, GPI Jalan Suci Cabang Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Pos Penginjilan Kabupaten Kerong, Kabupaten Sarmi, dan Kampung Napi, dan khususnya Jemaat Galilea serta seluruh hadirin yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menghormati dan kami kasih Bapak Ibu orang tua dalam Tuhan yang masih diberikan umur panjang oleh Tuhan Yesus Kristus untuk terus bersama-sama kita membangun tubuh Kristus di tanah Papua, khususnya di kota Jayapura dan sekitarnya. Dan yang kami hormati dan kasihi keluarga Bapak Penatua HP Kaisemo, Dan yang kami hormati Kepala Distrik Herang, Kepala Kelurahan Yaban Saya dan RT RW atau pejabat yang mewakili. salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Oke, baik seluruh umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mendengarkan laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua dan Miss Fatari kepada Bapak dan dikasih kami persilakan. Yang terhormat Ketua Cabang Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Kota Jayapura, Bapak Penatua Syekhnal Agung Hussein MKS, Kepala Distrik Herang dan RW yang ada di lingkungan sini atau yang mewakili, kami ucapkan selamat datang. Keluarga Bapak Dr. Andes HP Kaiseko MN, para penatua, hamba Tuhan, pendoa syafaat, diakonia, Serubaben, pemuda, sekolah minggu, dan seluruh umat Tuhan Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Cabang Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerong, dan khususnya Jemaat Galilea Waena Kota Jayapura yang mempunyai hajat. Para tamu undangan yang berkenan hadir di kesempatan ini yang kami hormati, izinkan saya atas nama Panitia Pembangunan dan Peresmian menyampaikan laporan panitia Pembangunan dan Peresmian GPI Jalan Suci Jemaat Galilea Kota Jayapura. Laporan sebagai berikut. Romawi 1, pembangunan. A. Pembangunan gedung Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Jemaat Galilea Waena Cabang Kota Jayapura dengan ukuran 22,5 meter persegi, panjang dan lebar 16 meter persegi. Tanah ini dipersembahkan oleh keluarga Bapak Dr. Andes, Penatua HP Kaiseko. B. Jangka waktu pembangunan. Waktu pelaksanaan pembangunan gedung Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Jemaat Galilea Waena Cabang Kota Jayapura dilaksanakan selama 2 tahun 8 bulan 5 hari. Dimulai pada tanggal 21 Juni sampai 25 Februari 2023, tepat hari ini. Dasar kegiatan: 1. Anggaran dasar rumah tangga Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Kota Jayapura. 2. Persidangan keputusan Penatua Jemaat Galilea Waena Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Cabang Kota Jayapura tentang program kerja tahun 2018 sampai 2022, yaitu pembangunan gedung gereja. 3. Tempat pelaksanaan gedung GP Jalan Suci Jemaat Galilea Kota Jayapura bertempat di Jalan Proyek Waena Kelurahan Yaban Saya, Distrik Herang, Kota Jayapura. D. Sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan gedung Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Jemaat Galilea Kota Jayapura. Pembiayaan pembangunan gedung Jemaat Galilea sebesar 2,5 miliar bersumber dari Nasar. 1. Nasar umat Tuhan Jemaat Galilea. 2. Pemerintah Provinsi Papua. 3. Pemerintah Kabupaten Kerong, dan persembahan dari pihak lain.
Romawi 2. Peresmian gedung Gereja Perkabaran Injil Jalan Suci Jemaat Galilea. A. Peresmian gedung diawali dengan ibadah setur. B. Gedung diresmikan oleh Ketua Pengurus Cabang Gereja Perkabaran Injil Jalan Suci Kota Jayapura. C. Dukungan biaya peresmian bersumber dari persembahan korban umat Tuhan Jemaat Galilea. 3. Romawi 3. Ucapan terima kasih atas nama Penatua Hamba Tuhan, Pendua Syafaat, Diakonia, Pemuda, Musik, Tamborin, Gereja Perkabaran Injil Jalan Suci Kota Jayapura, dan khususnya Jemaat Galilea menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada 1. Pemerintah Provinsi Papua, 2. Pemerintah Kabupaten Kero, 3. Bapak Penatua Dr. Andes AP Kaiseko MM. 4. Keluarga hamba Tuhan panelis Andreas Karet. 5. Keluarga Menteri Pangestu Solosa. 6. Para hamba Tuhan Diakonia, Pendua Syafaat, Pemuda, Musik, dan Tamborin Kota Jayapura, khususnya Jemaat Galilea. 7. Hadirin tamu undangan yang berkenan hadir memenuhi undangan kami pada hari ini. Atas nama panitia kami menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada umat Tuhan, tamu undangan, dan hadirin yang kami kasih dalam Tuhan. Apabila ada acara ini ada kesalahan atau kesilapan yang kami buat baik sengaja ataupun tidak sengaja. Demikian laporan panitia. Atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian kami sampaikan terima kasih. Jayapura menerima Februari 2023 atas nama panitia pembangunan dan peresmian Penatua Resmes Kota. Yang terhormat hamba-hamba Tuhan dan para penatua di jajaran Gereja Perkabaran Injil Cabang Kota Jayapura yang berkenan hadir pada kesempatan ini, yang saya kasihi dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memanggil kita, para filsafat diakonia, pemuda, tamborin, dan seluruh komponen jemaat Tuhan Inggris lokal Kota Jayapura yang hadir pada kesempatan ini. Ya, pada saat ini saya sesuai dengan kesepakatan yang telah disampaikan bahwa kita harus menyampaikan kilas balik kerja Tuhan di tanah Papua. Yang pertama, kilas balik pendahuluan ya, dan seterusnya latar belakang saya mengulas sedikit bahwa pekerjaan Tuhan atau kegerakan karismatik di tanah Papua dan Indonesia pada umumnya itu dibawa oleh pendeta pastor Erwin Brown Nelstup pada tahun 1963 di Indonesia. Ya, kemudian untuk tanah Papua itu dibawa oleh evangelis Adi Sutopo, yang kedua evangelis Timotius Suryanto, yang ketiga evangelis Sarah Pasaribu, yang keempat evangelis Henry S.S. Sitorus. Mereka sampai di Jayapura tanggal 9 September tahun 1972. Yang berikut mengenai pembangunan jemaat Tubuh-Kris di lingkungan Kota Jayapura. Yang pertama adalah terbentuknya kelompok di Kota Jayapura. Yang pertama itu pada tahun 1984.
tanggal 23 Maret 1984 ketika Bapak kita berkomitmen untuk mau bersekutu di dalam Roh Kudus untuk melayani Dia dalam prinsip-prinsip yang pertama dari kelompok yang terbentuk pada saat itu adalah kelompok Uncenbawa dan kelompok Prokaraja, yaitu di rumah Pak Charles White dan juga Bapak Yabat Mas Lia. Kemudian berjalannya waktu pergerakan Tuhan dan pekerjaan kudus ini dari tahun 1984 sampai dengan 1992 terjadi peningkatan. Sini sehingga bagaimana patok-patok ini meluaskan, yaitu yang jemaat yang atau kelompok yang pertama dimekakan dari setelah Uncenbawa adalah kelompok lain tahun 1992 bertepatan dengan Persekutuan Pemuda. Kemudian berjalan setelah tahun 1995 pemuda, Weekend Pemuda dengan tema dengan apakah seorang muda. Akhirnya dari Weekend itu pemuda mulai melakukan satu ini bagaimana kelompok yang harus ditingkatkan dari kelompok Waena menjadi kelompok Prokaraja, kelompok Jawa atau kelompok Jayapura, kemudian kelompok Sentani di Utane. Kemudian yang berikut lahirnya jemaat-jemaat yang ada. Jemaat-jemaat yang ada itu pada tahun 2001. Tahun 2001 akhirnya jemaat. Kemudian terbangunnya gedung ibadah di tiap-tiap jemaat yang ada itu tahun 2002. Jadi untuk jemaat Galilea membangun gedung ibadah yang pertama itu peletakan batu pertamanya itu tanggal 30 November 2002. Sehingga pada peningkatan dan perjalanan di dalam kegerakan ini terjadilah ada perubahan untuk bagaimana gedung itu harus kita bangun yang kedua, yaitu gedung yang hari ini kita semua diundang hari ke tempat ini untuk meresmikan ini adalah dalam peletakan yang tadi sudah disampaikan tanggal 21 Juni 2024 ini. Demikian itu yang menjadi kilas balik, dan selengkapnya nanti Bapak Ibu yang ada bisa melihat dari eksemplar yang sudah terbagi, ada yang mendapatkan yang belum. Ini untuk bisa membaca. Demikian Tuhan berkati. Shalom untuk kita semua. Tepuk tangan untuk menikah. Terima kasih. Tepuk tangan itu untuk perbuatan Tuhan yang luar biasa. Sebelum saya menyampaikan sambutan, mari kita hening sebentar menghormati para pahlawan kita yang berbuat banyak untuk gereja ini yang telah mendahului kita. Kita hening sebentar, mulai. Selesai. Terima kasih. Itu merupakan wujud dari apa yang disampaikan Bapak Sekretaris Gereja tadi tentang baju yang digunakan itu baju berwarna merah.
itu pengorbanan yang luar biasa. Baik, yang saya hormati Tuhan Yesus Kristus yang punya pekerjaan ini. Yang saya hormati dan kasihi para hamba Tuhan, penatua, diakonia, pendua syafaat, musik tamrin, sekolah minggu, serbabet, GPI Jalan Suci, cabang Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Pos Peninggilan Kabupaten Kero, Kabupaten Sambi, dan Pos Peninggilan Kampung Nafi, dan khususnya Jemaat Galilea serta seluruh hadirin yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati dan kasihi Bapak, Ibu, orang tua dalam Tuhan Yesus yang masih diberikan umur panjang oleh Tuhan Yesus untuk terus bersama membangun tubuh Kristus di tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura dan sekitarnya. Yang saya hormati dan kasihi keluarga Bapak Penatua HP Kaisepo. Yang saya hormati dan kasihi Kepala Distrik Kapepura, Kepala Kelurahan Yabansai, dan RT RW atau pejabat yang mewakili. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Salam sejahtera. Luar biasa. Pertama-tama, marilah kita menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja atas kasih dan perlindungannya kepada kita, sehingga kita hadir di tempat ini untuk mengikuti acara syukuran serta peresmian pentakisan gedung gereja ibadah Jemaat Galilea di Kota Jayapura. Hadirin yang saya kasih dalam Kristus Yesus, perkembangan dan pergerakan Roh Kudus melalui pelayanan para tokoh pionir pekerjaan Tuhan, pembangunan tubuh Kristus di bumi ini, khususnya di tanah Papua, sebagai wujud nyata pelaksanaan perintah Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Secara khusus, perkembangan dan kegerakan pekerjaan Roh Kudus di Kota Jayapura dan sekitarnya amat sangat meningkat pada beberapa tahun belakangan ini. Peningkatan tersebut diwujudkan baik secara rohani maupun secara fisik. Semua yang terjadi saat ini telah kita saksikan dan rasakan secara bersama-sama karena kita tekun melakukan prinsip-prinsip ilahi yang telah diajarkan oleh Elohim Tritunggal, baik secara langsung, baik bagi setiap orang, maupun melalui pengajaran para tokoh-tokoh pembangunan tubuh Kristus di Indonesia, tanah Papua, yakni ibadah bersama, pelayanan bersama, kehidupan bersama, dan kepemimpinan bersama. Hadirin yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pelayanan pembangunan visi bertubuh Kristus di
di Kota Jayapura sejak tahun 1974 hingga saat ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Memang pada awal mulainya mengalami tantangan yang sangat berat, namun akibat ketekunan dan penyerahan diri melalui doa dan puasa, para tokoh pionir kita yang telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga antara lain Bapak Pendeta Yonatan Ita, Pendeta Mulyawan, Evangelis Dolfinus Rosa, Julian Rosa, Andreas Athapu, Edi William Karet, Charles White, Bapak Yadamase, Benny Kamu, Sony Moso, Ibu Priscilla Kamboya, Pebelina Na, dan seluruh Bapak Ibu yang lain yang tidak dapat disebut namanya satu persatu, bersama-sama dengan kita yang masih diberi kesempatan untuk bernapas dan berkarya untuk melanjutkan pelayanan demi mewujudkan seluruh visi dan misi tubuh Kristus di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keron, Sarmi, dan sekitarnya. Hadirin yang saya hormati, dampak dari terlaksananya 4 prinsip dalam pembangunan tubuh Kristus, yaitu ibadah bersama, pelayanan bersama, kehidupan bersama, dan kepemimpinan bersama di Kota Jayapura, maka terjadi perkembangan secara rohani, yaitu membuka, memekarkan kelompok baru atau jemaat baru yang awalnya hanya berpusat di beberapa titik saja, sekarang berkembang menjadi kelompok Waena, jemaat Galilea di Waena, Tepkam Manila, kelompok Uncen Bawah, jemaat Sion di Organda, kelompok Kamke, jemaat LBT di Kamke, kelompok Kotaraja, jemaat Philadelphia di View Kotaraja, dan kelompok Jayapura, jemaat Salom di Jayapura, serta kelompok Sentani, jemaat Helmon di Kabupaten Jayapura, yang telah dimekarkan menjadi cabang tersendiri. Selain perkembangan secara rohani, telah juga mengalami perkembangan secara fisik dengan pimpinan Elohim Tritunggal melalui kuasa Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-jemaat telah membangun gedung ibadah yang megah dan permanen di masing-masing jemaatnya. Puji Tuhan, hari ini jemaat Galilea telah mengundang kita semua hadir untuk bersama-sama mensyukuri dan menyaksikan peresmian gedung ibadah jemaat Galilea yang sangat bagus ini. Hal yang Tuhan lakukan luar biasa. Elohim Kasih luar biasa. Hadirin yang saya kasih dalam Kristus, beberapa tahun terakhir ini Tuhan telah memimpin kita untuk mengembangkan pelayanan dan membuka pos-pos penginjilan di beberapa tempat, yaitu pos penginjilan di Kabupaten Keron, pos penginjilan di Kabupaten Sarmi, dan pos penginjilan di Kampung Laki, Kota Jayapura. Luar biasa.
dan akan menyusun pos-pos penginjilan baru lainnya. Elohim Yahweh, luar biasa. Saya mengajak kita semua sekaligus mengharapkan agar kita terus meningkatkan kualitas ibadah dan berdoa kepada Tuhan sehingga pelayanan yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita tetap dan terus meningkat di waktu-waktu mendatang. Luar biasa. Saya mengharapkan agar para hamba Tuhan, penatua, diakonia, anggota tubuh Kristus di Jemaat Galilea selalu menggunakan gedung ibadah ini untuk beribadah kepada Tuhan, serta menjaga dan merawat gedung ibadah yang megah ini dengan baik, karena gedung ini merupakan salah satu aset tetap milik gereja Pekabaran ini Jalan Suci di Kota Jayapura. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, secara pribadi dan atas nama gereja Pekabaran ini Jalan Suci Kota Jayapura menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada satu, pemerintah Provinsi Papua, dua, pemerintah Kota Jayapura, tiga, pemerintah Distrik Abipura dan Kelurahan Yagansai, di sini sebut Yagansai dan hormat saya itu KPI. Empat, kelurahan Bapak Penatua, keluarga Bapak Penatua HP Keseko yang telah mengorbankan tanah ini kepada Tuhan untuk dibangun gedung ibadah dan fasilitas lainnya. Yang kelima, keluarga Mama Tris Rosa, terima kasih, yang telah merelakan rumah tinggalnya digunakan selama kurang lebih 2 tahun, 8 bulan, 5 minggu, 3 hari. Terbalik. Izin saya baca baik. Selama 2 tahun, 8 bulan, 3 minggu, 5 hari. Nomor 6, keluarga Evangelis Andarias Karet yang telah berkomunikasi dengan keluarga Bapak HP Kaiseko sehingga Jemaat Galilea bisa mendapat tempat lokasi di tempat ini untuk membangun gedung ibadah, rumah Tuhan, pastori dan fasilitas lainnya. Yang ketujuh, seluruh komponen keluarga besar GPI Jalan Suci Kota Jayapura, Kerom khususnya Jemaat Galilea. 8, seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk mendukung pelayanan di Jemaat Galilea, secara khusus berkontribusi untuk mendukung pembangunan gedung ibadah ini. Yang 9, secara khusus bagi anggota Jemaat Galilea yang memiliki semangat yang tinggi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya yang cukup besar untuk menyelesaikan pembangunan gedung ibadah sehingga hari ini dapat diresmikan oleh kita semua. Kita tepuk tangan untuk itu. Terima kasih. Mengakhiri ini,
saya merasa untuk para sebagai para penatua umat Tuhan, diakonia dan syafaat, pengasuh sekolah minggu, pemuda, semua yang berbuat luar biasa untuk gedung ini sampai bisa berdiri seperti kita saksikan bersama di pagi jalan siang ini. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan. Hagai 2 ayat 15. Bapak Kepala Suku selamat datang, silakan. Tuhan berkati. Terima kasih sudah datang. Perikopnya, pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Saya ulang, pembangunan bait suci termasuk gedung Galilea ini mendatangkan berkat untuk semua yang berdoa. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Itu ayat 15. Ayat yang ke-18, perhatikanlah mulai hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, hari ini tanggal 15 Mei, 15 Februari, minta maaf, 25 Februari 2023. Mulai dari hari ini Tuhan berfirman. Ingat, mulai dari hari ini Tuhan berfirman. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai hari ini aku akan memberi berkat. Luar biasa. Itu janji Tuhan untuk Zerubabel, penatua, dan semua komponen gereja yang membangun gedung ini untuk Tuhan. Luar biasa. Yang kedua, Bilangan pasal 6 ayat pasal 6 ayat yang ke-23. Yang bunyi demikian, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih karena Bapak Ibu Saudara telah mendengar firman Tuhan. Selamat melayani, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih, maaf saya kembalikan. Kita bersama dengan yang saya hormati, saya kasih dalam Kristus, Ketua Pengurus Cabang Kota Jayapura, Ketua Pengurus Cabang Kabupaten Jayapura, Bapak Yakub, Puji Tuhan, para hamba Tuhan, Bapak Ledimus sebagai hamba Tuhan kita di Jayapura, sebagai hamba yang senior dan Bapak yang baik, Mama Tri sebagai Bapak Tuhan di tempat ini, khusus di Jemaat Galilea secara khusus, tapi juga bersama-sama dengan kita di Kota Jayapura. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khususnya kami yang ada di Galilea, ada Kakak Petrus Rosa, ada
tua-tua, para hamba Tuhan, para diakonia, para siapa, seluruh jemaat lokal Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Bahkan saya perhatikan tadi juga dari Nafri juga ada dari Maribu. Dari Maribu ada Mama Yahya Warholik juga ada hadir tadi. Bapak Ibu dan teman-teman kita dari Kero, dari Nafri, juga dari Salmi kawannya hadir. Bahkan juga dari Biak Umur juga ada di Kota. Bapak kita Apolos Mandeo. Dan juga dari Wamena, Sekretaris Pengurus Cabang, Bapak Ibu yang saya, Selamat. Dan Bapak Ibu, Kepala Sesepuh atau Sesepuh orang Maibrat di Jayapura, Bapak yang Cekambaya, juga akan mengasihi orang-orang tua kami yang lain, ada Bapak Rodi, ada Pak Lukas Rosa, Kakak Tuhan berkati, dan Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang lain yang masih bersama-sama di kita. Izinkan saya menyampaikan beberapa kata-kata ucapan terima kasih kepada kita semuanya. Yang pertama, mengapa Bapak HP Kasihmu itu kita sebutkan beberapa kali. Pertama, beliau adalah salah satu penatua yang Tuhan beri hati, beri rohnya untuk membangun pekerjaan Tuhan di beberapa tempat, yaitu mulai dari Papa, Merauke, dan terakhir ada di Kota Jayapura. Kita berikan dia bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, kita juga sempat menyebut Mama Tri juga dalam beberapa ungkapan tadi. Kenapa itu disebutkan? Karena sebagai orang tua dan juga ya, jadi khususnya di Jayapura itu lebih khusus untuk jemaat ya. Bermaksud bersama-sama dengan Bapak Tobias sebagai orang tua di sini, itulah yang kita sebutkan. Kemudian saat kita memulai membangun ini, kami bersepakat dan Mama dengan semua adik-adiknya, adik-adik kita, ada Tabita, ada Neo, ada Boas, bersepakat untuk menyediakan rumah untuk kami pakai beribadah selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan 5 hari tadi. Yang ketiga, mengapa kami sebut Bapak Dias Karet, Mohamedi Bapak semuanya, kami sebut beberapa kali dalam ungkapan kita tadi. Karena tempat ini yang kita duduk saat ini, pada awalnya sesuai dengan apa yang tadi sampaikan oleh Pak Yakam di sini terkait tentang pindah tabur dari satu tempat ke tempat. Ceritanya panjang sudah diulas tadi, nanti ada waktu kita cerita lagi, tapi singkatnya kami ada di tempat Galilea waktu itu pada
dari sejak tahun 90-an kita beribadah di Bapak Michael Cabuaya, Oliver, dan itu masuk yang 3 atau 2 tahun. Kemudian bersama dengan Bapak Samori dan Mama di Perumnas 2 ini, lalu saat itu berpindah lagi dari situ ke Bapak Petrus saya di Buker. Kita ibadah di situ, lalu kita mencari tempat untuk beribadah ini, untuk membangun tempat yang permanen. Tapi oleh Tuhan melalui hamba Tuhan Bapak Andreas Karet tadi berkomunikasi dengan hamba kita Bapak ini dengan Bapak Kasihku, karena hubungan emosional Andreas Karet dengan Bapak Kasihku itu sangat dekat sekali. Bahkan dalam keluarga mereka menyebut dia anak yang kedua dalam keluarga. Kalau saya tidak salah itu dirawat. Komunikasi itulah. Lalu Bapak dengan Mama dengan senang hati, dengan adik-adik semuanya, ada Yohanes, ada siapa, semua anak-anak yang Bapak Kasihku itu senang hati menyerahkan tanah ini kepada Gereja Perkawinan Suci Cabang Kota Jayapura, khususnya Jemaat Galilea. Karena ini seperti laporan Ketua Panitia tadi bahwa ukuran untuk bangunan ini adalah 22 kali 16. Tapi sesungguhnya Bapak saya bisa mohon menyerahkan matanya ke gunung sebelah situ. Gunung ini masih ada kurang lebih 50 atau 70 meter ke sebelah sana itu tanah kita. Tinggal kapan kita gusur tanah ini lalu menjadi rata dan itu kita gunakan untuk kepentingan gereja ke depan. Karena itu ada sekarang tadi kita sengaja sebut namanya Andreas Karet. Haleluya. Karena komunikasinya lah tanah ini diserahkan kepada kita dengan Bapak Kasih. Puji Tuhan, itu sedikit penjelasan kepada Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak semua hari ini, sehingga tempat ini bisa kita gunakan. Semangat teman-teman kami di Jemaat Galilea, tua-tua dan beberapa orang tua yang ada di sini, memateri Bapak Samori sebagai orang tua, Kakak Petrus Sosa, tambah dengan kami yang lain, dengan adik-adik anak-anak ini bersemangat untuk. Kemudian sedikit klarifikasi lagi, penjelasan untuk pembacaan tadi nama-nama yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Kabar tadi, itu yang sudah tidak ada. Yang masih hidup kita tidak sebutkan nama di situ. Masih ada berapa lagi yang tidak sempat kita sebutkan, tapi kata-katanya bahwa yang tidak disebutkan namanya sudah termasuk atau tersirat. Nah, sehingga pada hari ini di hadapan Bapak Ibu kami semuanya pertama menyampaikan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan melalui orang tua kita semua termasuk Bapak Kasihku. Kami sampaikan bahwa Bapak Kasihku kondisinya sekarang ada di rumah sakit Adepura. Kondisi kesehatannya sedikit menurun, bahkan operasi. Ada pembuluh darah pecah dan dioperasi dan kondisinya masih ada di rumah sakit Adepura. Dengan sama-sama kita berdoa nanti kiranya Tuhan memberikan jalan, memberikan kekuatan, memberikan ketabahan kepada Mama dan adik semua. Kemarin sudah ada kunjungan dengan Bapak Tuhan di sini ke sana. Dan mereka sudah berdoa sampai hari ini kita mendapat informasi terbaru dan akan kita coba kembali. Baik Bapak dan Ibu, seluruh umat Tuhan dan hadirin yang berbahagia hari ini, itu beberapa yang saya tambahkan penjelasan dan informasi kepada kita, dan akhirnya atas nama tua-tua hamba Tuhan, diakonia, pedasakot, pemuda, musik, sekolah minggu, serumadi yang ada di Jemaat Galilea, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua yang berkenan menerima undangan dan hadir hari ini bersama kami. Ini kan merasa sesuatu sukacita karena walaupun hujan besar,
Selama itu terus terang kami bergumul selama kerja di sini persiapan sampai yang kemarin. Kita hanya bergumul hari ini yang benar. Tapi kehebatan bersama yang kita pakai. Kami berdoa pakai malam di sini sampai saya pulang itu jam 9:30. Ada bapak sampai jam 4 pagi di sini. Kita hanya berdoa Tuhan jangan hujan hari ini. Kata Imam hujan juga datang, tapi hujannya adalah hujan dekat. Tapi walaupun hujan demikian besarnya, tapi jadi ini penuh dan berdoa di luar sana dekat Tuhan. Tuhan berkata kita semua, Tuhan bisa kita berhadir di dalam pertemuan kita atau persidangan ini yang luar biasa. Suasana sukacita kita sama-sama rasakan, kehadiran Tuhan sama-sama kita rasakan. Terima kasih secara khusus kepada Bapak Dede Lucio. Halo Bapak Dimus, Tuhan berkati. Bapak Dimus berdoa untuk meletakkan batu. Tadi kita juga duduk proses sebagai terhadap menjadi Bapak Sama dan di situ ada Bapak Andi, sudah siapa? BDK menangis bercampur-campur itu. Merasa terhadap bercampur-campur karena mereka ada di tayangan tadi. Nah waktu itu Bapak Dimus lah yang bicara firman hari ini. Terima kasih bicara firman untuk hari ini. Ya, saya kira itu beberapa yang saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih lagi secara khusus kepada Mama Nahya dari hari ini bisa duduk bersama kita di sini. Sudah di mana jauh? Ya, Bapak Ketua Cabang, Ibu dan teman-teman dari Kabupaten Keong, Kabupaten Jayapura, dan Nabi, juga mungkin dari mana? Sarmi kalau ada. Sarmi itu diwakili oleh Hadis Sultan istri karena mereka bersama. Kalau Korea karena itu bersama di atas nama Sarmi di sini kita ucapkan terima kasih. Pelayanan Tuhan Putri dan setelah ini nanti Bapak dan Ibu saya akan naik ke sana sebentar. Haleluya. Secara formal tadi saya sampaikan kepada kita bahwa setelah kita pergi lokasi nanti waktu saya di sini ya kita estimasi pengacara 2 jam. Yang pas 2 jam kita bicarakan. Tadi harusnya mulai jam 11 karena hujannya molor sedikit. Jadi pas 2 jam selesai acara ini. Nanti Bapak Dimus dengan Hamba Tuhan Aposio dari dia. Walaupun walaupun kamu yang juga belum selamat, tapi dia dengan gimana dulu? Dulu saya dulu didiam 8 tahun. Kita berusaha supaya berdoa, tapi termasuk hamba yang kita berkumpul kita itu tapi belum jadi. Tapi pasti Tuhan akan membuat jadi. Nanti Pak hamba Tuhan berdua ini sudah berdua berdampingan yang mungkin sudah cerita apa yang dilakukan setelah acara ini. Naik ke Sarmi. Kemudian tanggal 2 nanti tanggal 1 yang tinggal 3 hari ke depan itu akan ada sebanyak 10 orang. Kalau Pak Yogu ada waktu kita undang juga bersama-sama teman-teman dari Kabupaten Jayapura. Kita akan melakukan audiens dengan Pemda Keong Pemda Sarmi tanggal 2 Maret 2023 terkait tentang pengembangan pelayanan di Sarmi sekarang. Jadi kita akan berjumpa teman-teman tanggal 1 siang pelaksanaan audiens yang kita lakukan tanggal 2 dan tanggal 3 di sana karena beberapa instansi akan berhitung dulu. Bupati, Kemenpan dan Kemenpan mengingatkan honorer dari nasional. Kementerian Agama, Kementerian Kesbangko, KKUD dan beberapa lagi yang kita kunjungi 2 hari untuk kita menyampaikan perkembangan pelayanan di Sarmi sekarang itu luar biasa. Kesaksian apalagi berusaha bahwa umat di sana semakin bertambah. Kita juga sudah
mendukung pelayanan di Sami dan di Kero yang sedang berkembang. Puji Tuhan, akhirnya bersama kami semua menyampaikan permohonan maaf apabila dalam acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau kemungkinan setelah ini nanti tidak berkenan. Kami mohon maaf, dan kami juga mengundang untuk bersama-sama setelah ini nanti kita akan menikmati berjalan kasih secara bersama-sama. Sudah memperoleh sudah menjaga bersama-sama kita menikmati ada nasional dan juga ada khusus. Khusus itu sudah disediakan, kemungkinan ini lebih banyak dari kita di Turki. Jadi ini bisa di global porsinya tidak masalah karena jumlahnya lebih banyak dari kita. Ada banyak dan sudah kita kontrak Pak Ismail sekarang itu untuk bersama-sama kerja bareng sama ada sih. Jadi sudah siap, setelah ini akan kita makan minum secara bersama-sama. Demikian lebih dan kurang dari apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bisa menyanyi dan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati bapak-bapak yang mungkin tidak terbaca dalam sambutan dan lain-lain, tapi mereka memberi sesuatu yang begitu mahal. Bagi bapak-bapak ini, Bapak terima kasih. Kembalikanlah sesuai dengan kadar yang telah Kau berikan kepada kami. Lebih dari itu kami mau menikmati berkat Tuhan dan berkati kuduskan ibu-ibu yang membolehkan kami
dengan penuh sukacita. Hanya dalam nama Yesus Kristus. Hendaklah kita yang percaya katakan Haleluya. Yang pertama, seperti tadi diuraikan oleh teman-teman saya itu bahwa gedung gereja Galilea, itu jalan suci di Jemaat Galilea di hari ini, itu sebelum berdiri gedung gereja yang megah ini, itu ibadahnya berlangsung dari rumah ke rumah. Baru oleh kehendak Tuhan memimpin hambanya, Pak hamba Tuhan Andreas Karet melakukan pendekatan dengan Bapak HP ICP, dan oleh beliau menyerahkan tanah yang berdiri gedung ibadah Jemaat Galilea ini kepada Jemaat Galilea, dan oleh pimpinan Tuhan, oleh berkat Tuhan melalui para penatua dan para serbabel di Jemaat Galilea ini membangun gedung ibadah yang pertama. Lalu oleh berjalannya waktu, gedung ibadah itu direhab ulang, diperbaiki lagi, dan untuk sementara penggunaan tempat ibadah untuk menanti waktu gedung selesainya gedung ibadah ini, ibadah berlangsung di keluarga Bapak Tobias Selosa. Itu berlangsung 2 tahun, 8 bulan, 5 minggu, 3 hari. Itu sesuai informasi yang disampaikan kepada saya. Dari 2 tahun, 8 bulan, 5 minggu, 3 hari. Itu dilangsungkan ibadah berlangsung di keluarga Bapak Tobias sampai dengan peresmian gedung ibadah Jemaat Galilea yang megah ini di hari ini. Dan oleh kehendak Tuhan, Tuhan memimpin peresmian gedung ibadah ini berlangsung pada tanggal 25 Februari 2023. Puji Tuhan, itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan keterhabisan gedung di hari ini. Tiba harapan-harapan Bapak terhadap jemaat yang gereja ini baru dibangun, bagaimana mengisi? Terima kasih, seperti yang dihimbaukan tadi dalam sambutan saya juga, bahwa gedung yang megah ini kalau tanpa diisi dengan ibadah-ibadah di tempat ini, maka gedung megah ini tidak ada artinya. Jadi ibadah ini harus diisi dengan berbagai macam kegiatan terkait dengan ibadah-ibadah untuk memuji dan menyembah Tuhan yang Maha Besar. Terima kasih. Terima kasih. Tindak maka terlaksana pada hari ini bisa gedung ibadah Jemaat Gereja Pekabaran di Jalan Suci Kota Jayapura bisa dihabiskan. Ya, dalam perjalanan waktu pembangunan selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan 5 hari, ya, semua upaya daripada jemaat Tuhan, ada bantuan dari pemerintah Provinsi Papua dan pihak-pihak lain yang turut serta terlibat dalam pembangunan ini, maka hari ini bisa boleh berjalan sesuai dengan rencana panitia dan lebih khusus kehendak Tuhan. Sebagai ketua panitia, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat Tuhan yang sudah dengan jerih payah relanya bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan, terlebih khusus di Gereja Pekabaran di Jalan Suci Kota Jayapura, cabang Jemaat Galilea cabang Bayan. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 25
Februari tahun 2023, bagaimana sama-sama kita saksikan proses penghabisan dan peresmian gedung ibadah Jemaat Galilea di cabang GPI Jalan Suci cabang Kota Jayapura. Proses penyelesaian bangunan ini yang menjadikan semangat dan memotivasi kami semua secara khusus Jemaat GPI Jalan Suci, Jemaat Galilea itu adalah kami telah melakukan prinsip-prinsip bersama di dalam ibadah kami, yaitu ada ibadah bersama, pelayanan bersama, kehidupan bersama, dan kepemimpinan bersama. Karena dengan begitu maka semua orang walaupun jumlah anggota jemaat kami di sini tidak banyak, tapi semangatnya luar biasa. Tuhan memberkati dengan menyerahkan seluruhnya yang merupakan hak mereka, merupakan penghidupan mereka dan seterusnya, waktu tenaga itu diserahkan untuk Tuhan, sehingga wujudnya adalah kita bisa menyaksikan bangunan ini. Yang kedua, kepada pemerintah Provinsi Papua, Bapak Gubernur, Bapak Sekda dan pejabat lainnya yang berkenan memberikan kebijakan afirmasi dukungan dana kepada gereja-gereja termasuk kami di GPI Jalan Suci, sehingga itu juga ikut mendukung atau membackup proses penyelesaian bangunan ini. Yang awalnya kita rencanakan harus kita resmikan di tahun 2022 yang lalu, tapi karena hampir kurang lebih 2 tahun itu kita mengalami pandemi COVID yang panjang, sehingga itu juga menjadi salah satu kendala untuk akhirnya proses ini baru kita lakukan pada tahun 2023 hari ini. Sekali lagi atas nama Pengatua dan hamba Tuhan, seluruh anggota Jemaat Galilea kami menyampaikan sekali lagi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua, kepada pengurus cabang Kota Jayapura yang memberi support pada pekerjaan ini sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik, dan juga kepada pihak-pihak lain termasuk Bapak Kasepo dan hamba Tuhan yang selalu bergumul berdoa untuk pelayanan di jemaat ini. Harapan kami memang gedung ini selesai, ibadah di tempat ini harus lebih semarak lagi untuk mensyukuri apa yang Tuhan lakukan. Demikian, Tuhan memberkati. Selamat siang. Sabar dulu sampai. Atau apa?